Nama gua Onyon. Jadi waktu gua umur 20 tahun, waktu itu kejadian malam hari. Jadi suatu malam itu gua sama teman-teman ada 5 orang, termasuk gua. Gua, terus Cengos, Epul, terus Igai dengan Agus. Jadi kita berlima, kalau kurang lebih jam 9 malam lah, kita biasa ngopi-ngopi di pos ronda. Waktu itu di pos ronda kita ngopi ya, biasa sambil main gitar, ngobrol-ngobrol, ngerokok. Udah pas gitu, awalnya sih biasa-biasa aja, maksudnya adem ayem, gak ada masalah apa-apa. Pas udah sampai jam 10 malam, nah di situ mulai agak-agak aneh. Soalnya yang pertama, kita berlima sama yang tukang warung pun itu kita ngedenger suara cewek ketawa kecil. Suara cewek ketawanya kecil banget, kayak kayak gitu. Itu kita denger di belakang pos ronda, dan di kawasan belakang itu tempat kayak pohon sawo yang coklat kulitnya, terus dia manis isinya. Itu gede-gede, ada 5 pohon di belakang itu. Jadi kehalang satu rumah, baru itu pohon sawo yang 5 itu. Nah udah gitu, otomatis kita kayak merinding. Ditambah lagi ya kita berlima, istilahnya kayak teman-teman bilang, ya udahlah nggak apa-apa, paling juga numpang lewat katanya gitu. Ya udah di situ ya aman-aman aja sih, biasa gitu. Nah pas yang kedua kalinya dia nangis, sedih, kayak suara sedih gitu, nangis, kayak gitu. Nah udah lepas gitu, otomatis kita kan jadi aduh gak enak lagi suasana gitu. Dari situ udah tukang warung itu tutup, namanya Biwari, yang punya tukang warung tutup. Terus kita tanyain kenapa, udah malam katanya, nggak enak suasananya juga, udah kayak gini ada suara-suara katanya gitu. Tutuplah itu warung, kita berlima gitu. Di situ kepikiran, jadi rumahnya pacarnya si Igai teman gua tuh itu deket pohon sawo yang di belakang itu. Jadi pas 5 pohon sawo, belakangnya lagi rumahnya pacar si Igai teman gua tuh. Dia kepikiran, wah ini takutnya si Nuri nangis gitu. Dia berpikiran seperti itu, yang istilahnya yang positif lah. Lah kita pun sama, wah ya bisa jadi sih guys, kata aku juga, kata teman-teman juga. Yaudah lu coba hubungin katanya. Lah dia pegang handphone dong, itu HP tiba-tiba mati sendiri. Udah gitu hidup lagi. Udah hidup, mati lagi. Sampai kurang lebih yang gua ingat itu 20 kalian gitulah. Hidup mati tuh handphone dia. Lah dia kesel kan. Dibanting lah tuh handphone sama si Iga itu. Dibanting handphone, hidup biasa, seperti biasa. Kalau udah dibanting, maksudnya nggak dibanting keras kayak gitu, dibanting doang gitu biasa. Hidup langsung otomatis ya biasa lagi gitu. Pas dibanting itu tiba-tiba langsung suara cewek ngakak yang paling keras gimana lah ya, kayak gitu. Itu nggak ada yang keluar rumah, demi Allah bang. Maksudnya kayak yang ada di lingkungan itu kan, itu rumah banyak tuh. Maksudnya
5 pohon sawo itu dikelilingi sama rumah-rumah kayak kampung gitu. Rumah-rumah, banyak rumah. Nah, udah kayak gitu, kita langsung merinding, kaget gitu, serentak. Kaget serentak, lama dia ketawanya tuh. Si Igai, yang temen gua tadi tuh, dia kan paling berani satu. Katanya, ya udah kita datangin yuk ke belakang katanya. Dia nantang kita katanya gitu, kata si Igai itu. Ya kita berempat sih, ya takut-takut lah, pengen pulang yang ada kan. Cuman lama kelamaan timbul di rasa hati, kok gua jengkel gitu maksudnya. Dia kayak terus-terusan kayak gini kok ke kitanya jadi jengkel gitu. Yang gua rasain gitu waktu itu. Gua jengkel, teman-teman pun sama gitu. Otomatis kan jadi ikut gitu istilahnya. Ya udah kita datengin katanya. Sekalian gua mau lihat si Nuri itu yang ceweknya si Igai. Nah, udah gitu berangkatlah kita ke belakang. Di pos ronda kita tinggalin, kita berangkat ke pohon sawo. Ke belakang. Jadi kita ngelilingin rumah mau ke pohon sawo itu. Kita jalan-jalan. Awal-awal sunyi senyap. Itu jam 10 malam. Orang-orang gak pada keluar di rumah tuh. Gak pada keluar satu. Dengar ketawa gede. Nangis itu gak pada keluar. Kayak gak ada apa-apa gitu. Nah dari situ kita jalan-jalan. Kita ngelewatin satu pohon sawo. Pas di pertengahan, jadi lokasinya tuh pohon sawo ada yang satu gede, yang di belakangnya ada 4. Jadi yang satu ini gede, terus kelilingnya itu kayak lapangan main bola bocil-bocil lah gitu. Nah gue jalan sampai pas tengah-tengah itu lapangan gitu, yang deket itu pohon sawo. Dari situ mulai kayak apa ya, sadar sih masih sadar, maksudnya kita sadar, kita dinyata gitu, nggak mimpi, nggak apa, nggak halu juga. Jadi pas tengah-tengah lapangan itu tiba-tiba suara kresek-kresek di atas, ya di pohon sawo itu gitu, kresek sambil sedih, kecil suaranya tuh, tapi samar-samar kedengerannya gitu. Gitu di atas tuh. Lah otomatis kita 5 orang itu, gua sama temen gua itu semua lihat ke atas, itu kompak bareng kita lihat ke atas. Pas lihat ke atas, yang gua lihat itu kayak semacam apa ya, pokoknya kukunya panjang, hitam, entah rambut entah apa, gua nggak itu soalnya begitu samar-samar juga. Jadi kayak yang gua lihat itu kuku panjang banget, kukunya panjang banget. Terus pas kita lihat ke atas itu, dia langsung kayak teriak, cewek yang teriak-teriaknya gimana, gitu. Itu dia kayak langsung terbang ke atas. Jadi dia posisi kayak diam di ranting pohon sawo. Dia langsung terbang, daun-daun berjatuhan. Itu benar-benar kayak nggak kita duga, nggak kita sangka. Jadi kayak apa ya? Ya pokoknya yang gue lihat tuh kukunya panjang, terus hitam semua. Otomatis kita lari, minta tolong. Itu nggak ada yang keluar satupun orang kampung yang maksudnya ada apa kenapa gitu, nggak ada. Padahal kita berlima teriak kuat banget, istilahnya kayak tolong gitu, nggak ada yang teriak. Ditambah lagi kita lari 30 meter ke rumahnya pacarnya si Igai itu, si Nuri. Jadi cuma 30 meter doang kita lari, itu kayak berjam-jam. Jadi
kita sadar gitu, kita lari, itu deket tapi kayak jauh gitu. Terus kita teriak, orang-orang kampung nggak ada yang denger. Terus ya di situ gue ngerasa aneh, padahal gue sadar, teman-teman sadar. Dari situ ya mulai kayak apa ya, kok aneh gitu, kok aneh ya. Kita teriak gak ada yang denger, padahal teriak keras banget, berlima lagi, orang kampung gak ada yang denger. Nah udah gitu sampailah kita lari sampai ke rumahnya si Nuri itu. Kita lari, terobos langsung ke rumahnya. Di situ langsung dikasih air sama ibunya si Nuri, disuguhin lah kayak minum air hangat, air teh. Di situ kita cerita-cerita. Yang kita ceritain tadi, Bu, ibu denger nggak waktu kita teriak-teriak minta tolong? Mana ada katanya, suara teriak-teriakan gitu nggak denger ta? Enggak. Di situ gua aneh langsung. Maksudnya kayak, kok bisa kita padahal udah teriak benar-benar kencang banget gitu. Jadi itu yang cerita gua gitu. Sampai gua tanya teman-teman lihat sosoknya kayak gimana. Ada yang bilang kayak burung hantu gede, ada yang bilang kayak sosok kunti gitu. Cuman yang sepenglihatan gua itu ya itu kayak hitam semua, nggak tahu rambut, nggak tahu apa, pokoknya tapi kukunya panjang banget.